Dimana dalam 2 hari ini banyak banget yang mencari karyawan usaha laundry. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat setelah merayakan hari Lebaran? Mudah-mudahan di saat memulai atau kembali membuka usaha laundrynya, rezekinya makin lancar dan usahanya makin berkembang. Nah, jadi kita sobat, kali ini topik kita yaitu membahas tentang karyawan usaha laundry. Dimana setelah kita kembali membuka usaha laundry, banyak para pengusaha laundry yang membutuhkan karyawan. Nah, tetapi bagi yang membuka usaha laundry di saat Lebaran, mungkin orang itu tidak membutuhkan karyawan. Nah, tapi lebih banyak saya lihat yang di saat Lebaran usahanya ditutup. Nah, karena karyawannya mungkin pada mudik atau balik ke kampung masing-masing. Nah, jadi yang saya bahas di sini yaitu tentang menerima calon karyawan pengusaha laundry. Dimana dalam 2 hari ini banyak banget yang mencari karyawan usaha laundry setelah selesai merayakan hari Lebaran. Nah, tetapi saya menyarankan untuk menerima karyawan usaha laundry di saat seperti ini, janganlah coba-coba menerima karyawan atau membuat peraturan gaji harian lepas. Nah, karena saya menyarankan ini, banyak banget kalau di pas atau saat seperti ini karyawan laundry hanya mencoba 1, 2 atau 3 hari atau bahkan seminggu saja. Nah, itu atau karyawan laundry sering melakukan itu untuk menunggu dapat pekerjaan atau usaha laundry yang lebih bagus lagi. Nah, jadi pasti di saat-saat seperti ini karyawan usaha laundry pasti bertanya, karyawan baru ini berapa upah sebulan atau 1 hari. Nah, kalau seandainya dia setelah tahu, ya kita tidak bisa menebak isi hati orang sih, cuman atau isi pikiran orang. Cuman coba saja nunggu-nunggu dapat yang baru, pasti banyak berpikiran seperti itu. Nah, makanya saya sarankan kalau menerima karyawan baru itu kita harus membuat peraturan, yaitu minimal ya istilahnya gaji bulanan, jangan kita menerima harian. Nah, biar bisa kita tahu apakah dia bertahan atau tidak, atau betah atau tidak. Nah, biasanya kalau dia langsung menawar gaji harian, itu orang yang tidak betah. Nah, pasti banyak karyawan-karyawan berapa sehari. Nah, jadi kalau harian ini kan contohnya kita bayar 1 hari ini dia 50.000. Nah, takutnya besok sudah tidak datang. Nah, tapi kalau seandainya kita bikin bulanan, otomatis dia pasti bertahan, dan kita mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan sebelum 1 bulan tidak bisa menerima gaji. Nah, tapi ada juga sobat, kadang-kadang karena baru buka seperti ini, dia minta kasbon dulu, jangan coba-coba. Nah, itu untuk
menghindari hal-hal seperti ini, kita harus menerima karyawan laundry itu yang mau menerima gaji bulanan. Kalau harian ya dampaknya seperti yang tadi. Nah, jadi itu memang hampir setiap tahun terjadi. Tiap selesai merayakan Lebaran pasti seperti ini. Nah, jadi kalau bisa sobat, untuk para pengusaha laundry, usahakanlah kita menerima karyawan yang mau menerima gaji bulanan. Kalau harian jangan coba-coba. Nah, lebih baik kita menerima freelance daripada gaji harian. Freelance ini kan tergantung kita mau kita pakai atau tidak. Karyawan sebenarnya bisa seperti itu, tapi di saat kita membutuhkan tidak bisa seperti itu. Kan maunya karyawan itu yang betah atau yang bisa bertahan kerja sama kita. Nah, kira-kira seperti itulah sobat. Jadi usahakan dia mau gaji bulanan. Karena kenapa? Kita yang punya usaha dan kita punya hak untuk membuat keputusan kepada calon karyawan laundry usaha baru. Karyawan laundry yang baru. Oke sobat, kira-kira sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.